Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hadir kembali bersama saya dengan Pastor Maksi Sihadi CP melalui pantun-pantun nasihat rohani yang akan saya hadirkan untuk kita sekalian. Tentunya melalui pantun-pantun nasihat rohani yang akan saya hadirkan untuk kita sekalian akan meneguhkan sekaligus menguatkan kehidupan beriman kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan, menghayati dan menjalani kehidupan beriman kita kapan dan dimanapun kita berada. Inilah pantun-pantun nasihat rohani tersebut. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan, dan selamat merenungkan dalam kehidupan beriman kita masing-masing. Orangnya ramai di tengah lapangan, mereka akan berolahraga senam. Kita dipanggil hidup berdampingan, kenali sesama secara mendalam. Akan dipanjat manggis dan mangga, rencananya dijual di pasar Maunuri. Kesadaran inilah yang perlu kita jaga, karena tak mungkin kita hidup sendiri. Pergi ke Keyayo melewati Seraya, akan ke sana sekitar jam 4. Dengan kesadaran yang kita punya, itulah panggilan yang mesti dirawat. Seorang remaja kelakuannya sopan, rupanya dia jadi calon menantu. Panggilan ini berasal dari Tuhan supaya kita semua selalu bersatu. Menyetelkan alarm di pukul 5. Setelah bangun, ku lanjut ke kampus. Dalam kesatuan dengan sesama, menuntut kita untuk bertindak kudus. Mengajak teman ke jalan sepakat, mencari tinta printer yang berwarna. Kekudusan hidup yang harus dibuat, melakukan hal kecil dan sederhana. Nyaman sekali membaca buku cerita, mengingat cerita yang dicerita mama. Dalam hidup bersama, meyakinkan kita bahwa Allah hadir dalam diri sesama. Mendapat sumbangan bibit kalui, simpan di kolam, lalu diberi pakan. Hidup bersama yang sudah kita lalui, sebuah perjuangan atasi perbedaan. Di waktu senggang mengisi teka-teki sambil bersantai ria di dekat pepaya. Setiap perbedaan yang sudah dimiliki, itulah kekayaan hidup yang kita punya. Menyimpan buah di dalam rantang, lalu dibawa untuk makan di lahan. Kekayaan hakiki yang mesti dipegang, yaitu selalu bersatu dengan Tuhan. Nyanyikan lagu tembang kenangan, mengingat masa ketika di Surabaya. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, itulah kesatuan yang sesungguhnya. Halaman di gereja kelihatan bersih.
indah dipandang karena diperhatikan. Tuhan Allahmu, sumber cinta kasih, dialah dasar di dalam kebersamaan. Memotong ayam, lalu dimasak kuah. Selesai makan, kami lanjut menebas. Sebuah relasi yang ditawarkan Allah, relasi cinta kasih yang tidak terbatas. Pergi ke Malang menumpang kereta. Kami pun berangkat tepat jam 7. Relasi inilah yang meneguhkan kita karena sukacita kita menjadi penuh. Ke rumah tetangga meminjam toa untuk dipakai dalam kegiatan gawai. Pada Bapaknya, Yesus selalu berdoa agar kita semua tidak tercerai-berai. Berbunyi di loteng ada beberapa tikus, sangat mengganggu ketika makan. Dalam kesatuan yang diharap Yesus, lanjutkan pewartaan dalam kesatuan. Ku mengangkat kayu yang sudah tua, banyak debunya yang masuk ke mata. Doa Yesus menyadarkan kita semua, tandanya Dia sangat mengasihi kita. Seorang teman dari kampung Sebabas menjumpai dia saat bepergian ke kota. Yesus mengasihi, tak mengenal batas. Dia pun berjanji selalu menyertai kita. Berangkat ke warung membeli gurami. Membelinya seekor, langsung makan. Penyertaan Yesus dapat dipahami di setiap pewartaan akan ada cobaan. Mencari sinyal, saya harus berkorban. Di jalan yang tanjakan, ku terus mendaki. Dengan kasih yang selalu kita berikan, itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita sekalian dalam edisi hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Saya tetap mengharapkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk terus merenungkan perjalanan kehidupan beriman kita masing-masing. Karena kita semua harus akui dan harus sadar bahwa beriman itu butuh permenungan. Selamat berhari Minggu. Selamat merenung hidup imanmu. Salam dan berkatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.